Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembuatan kemasan produk kreatif pada materi mapel produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11. Simak penjelasan berikut ini ya. Dengan mempelajari materi ini diharapkan nanti dapat menjelaskan konsep desain produk kreatif, membuat kemasan dan merek atau brand produk kreatif, dan membuat desain atau rancangan produk kreatif. Apakah yang dimaksud dengan desain produk? Desain produk menurut Ulrich Jan Eppinger merupakan layanan profesional dalam menciptakan dan mengembangkan konsep beserta spesifikasinya yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan tampilan produk hingga ke sistemnya agar produk lebih menguntungkan bagi konsumen maupun produsen. Bagian desain produk terdiri dari dua. Yang pertama, mendesain produk yang benar-benar baru, yaitu membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. Yang kedua, mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada atau redesign, melakukan pengembangan terhadap desain produk yang sudah ada. Selanjutnya, manfaat dari desain produk. Yang pertama, menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Yang kedua, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Yang ketiga, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Yang keempat, menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Yang kelima, mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Tujuan dari pembuatan desain produk ada 4. Yang pertama, menghasilkan identitas dari suatu produk. Yang kedua, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, menghasilkan produk yang tren pada masanya. Yang keempat, membuat produk dengan biaya seminimal mungkin. Selanjutnya, fungsi desain produk ada 3. 1. Identitas produk. Kedua, sebagai pelindung produk. Dan yang ketiga, penambah nilai produk. Selanjutnya, kemasan produk. Kemasan produk merupakan suatu desain kreatif. Kemasan produk merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Menurut Shimamura 2007, fungsi kemasan produk yang pertama sebagai fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Yang kedua, fungsi promosional sebagai fungsi pemasaran yang menyangkut preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan yang disukai konsumen. Selain berfungsi sebagai pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi, yaitu pelindung produk. Yang kedua, memperkuat citra produk. Yang ketiga, kombinasi dari keduanya, yaitu marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada konsumen. Law and Kimber 2007, tujuan dari kemasan dan pelabelan kemasan. Yang pertama, physical production, yaitu melindungi objek dari suhu, getaran, goncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, barrier protection, yaitu melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, containment and agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi. Yang keempat, information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang kelima, reducing theft,
Kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik sangat membantu mencegah pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Yang keenam, convenience. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali. Yang terakhir, marketing. Kemasan dan label tentunya digunakan untuk pemasaran sehingga mendorong calon pembeli untuk membeli suatu produk. Jika kita klasifikasikan kemasan dapat digolongkan atas beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan frekuensi dari pemakaian, yaitu kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contohnya plastik untuk es, bungkus dari daun-daunan, kotak karton lipat minuman sari buah, kotak karton lipat minuman susu, dan sebagainya. Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip. Misalnya botol kecap, botol sirup, botol saus, dan sebagainya. Yang ketiga, kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen. Biasanya ini digunakan kembali tapi untuk kepentingan lain. Misalnya kalau kita membeli botol air mineral, biasanya kalau di rumah bisa dipakai untuk wadah air minum, atau misalnya kaleng susu bisa digunakan kembali untuk tempat gula, tempat tepung, dan sebagainya. Berdasarkan struktur sistem kemas, ada kemasan primer dan kemasan sekunder serta kemasan tersier. Kemasan primer langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, dan bungkus tempe. Kemudian kemasan sekunder biasanya melindungi kemasan lainnya, misalnya kotak karton untuk melindungi wadah susu dalam kaleng, misalnya kotak karton untuk melindungi misalnya ada beberapa snack di dalamnya. Yang ketiga, kemasan tersier, kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Misalnya ada jeruk yang sudah dibungkus kemudian dimasukkan ke dalam kardus, kemudian kardus itu dimasukkan ke dalam kotak dan dimasukkan lagi ke peti kemas. Selanjutnya, berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan, ada kemasan fleksibel, yaitu kemasan yang mudah dilenturkan tanpa menimbulkan retak atau patah, misalnya plastik, kertas, dan foil. Yang kedua, kemasan kaku, kemasan yang keras tidak bisa dilenturkan sehingga mudah patah, misalnya kayu, gelas, logam. Yang ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemasan yang memiliki sifat-sifat antara keduanya, seperti botol plastik dan sebagainya. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, ada kemasan hermetis yang tahan uap dan gas, yaitu kaleng dan botol gelas. Selanjutnya, kemasan tahan cahaya sehingga tidak bersifat transparan, bisa logam, kertas, maupun foil. Yang ketiga, kemasan tahan suhu tinggi, misalnya logam dan gelas. Tingkat kesiapan pakai atau perakitan kemasan dibagi dua. Yang pertama, wadah siap pakai, yang kedua, wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Wadah siap pakai contohnya botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Kemudian wadah siap dirakit contohnya kertas, foil, dan plastik maupun bentuk-bentuk lembaran flat. Selanjutnya, bagaimana cara merancang kemasan produk? Tentu saja itu semua tergantung dari kreativitas masing-masing desainernya. Nah, ada beberapa hal yang harus dimengerti. Yang pertama, label. Label harus mudah dimengerti. Label itu memuat kata-kata, kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. Yang kedua, dalam label terdapat informasi yang relevan dan yang diperlukan. Jangan sampai menggunakan penulisan label yang hurufnya susah dibaca, kemudian hurufnya terlalu kecil, sehingga membuat konsumen susah untuk membacanya.
Selanjutnya, ada beberapa hal yang wajib tercantum pada sebuah label produk. Yang pertama, nama produk. Gunakan nama yang kreatif dan mudah diingat oleh konsumen. Yang kedua, stempel atau merek dagang atau trademark. Tentunya kita harus memiliki stempel yang unik yang menunjukkan ciri khas dari suatu merek. Yang ketiga, komposisi bahan baku yang digunakan. Kita harus menjelaskan secara detail apa saja yang digunakan untuk membuat produk yang kita pasarkan. Yang keempat, neto atau volume bersih. Berapa ukuran dari volume atau bobot yang sesungguhnya dari produk yang dibuat. Yang kelima, nama produsen. Yang keenam, nama distributor, yaitu pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proses distribusi produk tersebut. Yang ketujuh, nomor registrasi atau izin dari dinas yang menunjukkan bahwa produk sudah diuji dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Yang kedelapan, logo halal. Apalagi untuk makanan kita harus mencantumkan logo halal sehingga aman untuk dikonsumsi konsumen. Yang kesembilan, kode produksi. Yang kesepuluh, waktu kadaluarsa. Waktu kadaluarsa menunjukkan keterangan kapan produk tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Waktu kadaluarsa terdiri dari best before date, yang kedua use by date. Best before date artinya produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi beberapa saat setelah melewati tanggal yang dicantumkan. Yang kedua, use by date artinya produk tidak dapat dikonsumsi jika melewati tanggal yang dicantumkan. Sudah menonton, dukung channel saya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa.